Mas Jijit aku njaluk situ meneh dibagi telu. Gajah Mada, Bismillahirrahmanirrahim. Bareng semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arroh. Iki kon iki mergo ide aku ketok banter apa pancen cangkemmu iku rada cuwawaan. Ayo ojo kalah karo sing teng arek. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelawan saiki, ngelawan. Ayo saiki. Mbok. Wis gak gelem kalah ya. Berarti kene sing paling angel. Soalnya cuawaan nemen. Sing kene nada ilir-ilir. Ya, coba. Gajah Mada, lir-ilir. Lir-ilir. Salatullah. Ayo kabeh. Allah. Tengah. Langsung. Ya Thaibah ya. Dua kali. Wal hawa nada. Mbak Jijit, Mbak Nia, Mbak Yulika semua. Tadi asas keluarga ngalah. Gelem ngalah. Jadi nek ono dulure sing rada gak banter kon ya kudu ngedukno titik ya. Nek anjane sing situne banter sing kono jajal dibanterno kaya sing kene lak ngono ya. Ngono ya. Gak oleh unggul-unggulan tapi saling mencari keseimbangan satu sama lain. Ngalah, loman, karo apa mau? Neriman, ya. Ngalah, jadi kita terapkan sekarang. Kita terapkan, Masjid silakan pimpin. Diterapkan asas keluarga tadi itu, ya. Ini sikap hidup dulu untuk berkeluarga. Nek soal reproduksi gampang, ya. Gampang itu wis. Oke, tepuk tangan untuk keluarga kita semua. Yuk, Mas Jijit. Nggih. Piye bareng kabeh? Oh, bareng. Oke. Gajah Mada siap dengan ilir-ilir. Apa kene mau jenenge? Ora, Jenengmu jenenge Kolam segaran. Kolam segaran. Iya. Aduh. Bareng kabeh nggih? Bareng, Sing sholat kene ya badar nggih. Thaibah, sana sholat badar, sana ilir-ilir. Pokoke nanti manut. Yo, bareng nggih? Tuh, wa. Lihat. Ilir-ilir lagi, lir. Liri, cangkeme liri. Ayo liri. Isih krungu. Liri. Bianter sing ngono. Liri. Bianter. Liri, bianter. Se. Ana sing muni wal hawa nada, ana sing ngono wal hawa ya Thaibah. Ya. Iki jenenge sampean ora nriman. Ora tepos lira. Mosok jajare wae gak krungu nyuara apa, mosok nganti beda. Iki piye iki masalah? Keluargane kaya ngene iki masalah, Pak. Iso bendina gegeran iki, Pak.
Ayo kaya wingi aku. Piye? Aku wingi wis tau rapat berencana karo keluargaku. Heeh. Ning bar kuwi dikaploki karo bojoku. Lah kok iso? Berencana rabi meneh. Aku ya padha. Tadi Bapak dari BKKBN mengendika bahwa Pak Wabub dalam keluarga itu harus ada jujur. Jujur. Aku jujur aku ya. Wah, aku nggak wingi gegeran karo bojoku Ah ngapa? DP ku WhatsApp karo Facebook tak ganti gambar macan. Iki bojone sapa iki? Kok jenenge bojoku? Oh, berarti bojomu tak anggap macan. Aku dikira macan. Lah iki marai ra jujur. Kuwi ngok saling nek aku gambar macan aku iso sleweng-sleweng rono rene. Kaya iki mau. Walha wanada walha ya toibah. Iki ra bener iki. Bae Ya, konsentrasi. Keluarga iki tetep kudu konsentrasi. Fokus karo keluargane ning tetep kudu apik karo tanggane. Oke, mboten? Fokus, Jit, juga fokus pada posisi masing-masing dalam keluarga. Betul. Nek adik ojo dadi cacak, ojo dadi adik. Oh. Ya ngono ya. Gitu. Ojo nranyak nang bapak, anak-anak ngono ya. Cuma sekarang tanpa musik supaya bisa dinilai oleh bapak. Kebersihan Anda, kejujuran Anda, ketegasan Anda, kesetiaan Anda dalam berkeluarga. Oke. Ya. Malih bareng nggih. Bianter saiki pokoke. To wa lir liri. Liri. Oke, stop. Jebulane nek tanggane pas lagi ora brengsek, keluargane iso dadi apik. Bener kabeh kok. Berarti Anda gampang terpengaruh sama kiri kanannya. Ora iso iki kudu tepos liro, kudu nrimo, kudu ana sing ngalah. Dadi nek kono banter kok kene dadi gegeran kabeh. Wal hawa ya toibah kuwi mau lho. Saiki tesnya ditingkatkan. Wah. Nek kalau yang tadi kan Anda cuma saya suruh lirih gitu ya. Terus yang bianter salah satu. Sekarang yang saya tunjuk nyuwanyo bianter sing gak ditunjuk dibatin le nyanyi. Mengko gilirane ditunjuk bianter. Saya langsung tak todeng bianter ya. Lir. Semene lir ya. To Sing di wa to wa. Apik. Tepuk tangan. Jom. Saya kudu matur sama Nggih. dewan juri ini. Monggo Bapak. Ternyata ada faktor-faktor yang kita temukan, konsentrasi ya. Setia pada tugasnya masing-masing, tidak campur aduk. Monggo Bapak, kalau ada respon. Monggo. Ya, menarik ini permainan ini. Jadi dalam keluarga itu yang perlu kita bangun itu adalah bagaimana
keluarga itu saling mendengar ya. Saling mendengar, saling memberikan perhatian gitu ya. Jangan salah menerjemah gitu. Jadi ini suatu hal yang apa? Tapi dengan perlakuan ini kekompakan juga menjadi suatu hal yang mencapai didengar enak didengar, kemudian nyaman dirasa gitu ya. Nah inilah satu model dalam kehidupan berkeluarga. Jadi permainan inilah suatu bentuk untuk meyakinkan kita bahwa berkeluarga itu perlu mendengar, perlu memperhatikan, perlu merasakan ya, sehingga bisa terwujud keluarga yang betul-betul diidamkan. Seperti itu. Pak Wabu. Sekarang kita dengarkan beliau merespon. Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wabub dan Pak Kepala BKKBN, terima kasih waktunya. Merespon untuk acara malam ini, alhamdulillah yang terkait dengan keluarga saya kira sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya apabila kita bisa mengambil hikmah ataupun manfaat gitu ya. Dan saya kira kita semuanya berkewajiban untuk bisa mencari nilai-nilai yang didapat mulai dari permainan yang awal sampai dengan yang mulai pembagian dua kelompok. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada nilai-nilai yang muncul di dalam semua permainan dari awal sampai yang terakhir ini tadi. Yang ingin saya tekankan di sini ada nilai kebersamaan. Jadi di dalam nilai kebersamaan itu ada rasa saling menghormati, kemudian bisa mendengar pendapat orang lain. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara saja, tapi yang penting kita bisa belajar mendengar. Karena di situ banyak ilmu yang bisa kita dapat pada saat kita mendengar. Kemudian yang kedua, setelah nilai kebersamaan adalah nilai kedisiplinan. Tadi Mas Doni memimpin muter-muter melewati kelek-kelek tadi, itu kalau enggak disiplin ya akhirnya saling puntir segala macam sampai terjadi KDRT tadi kata Mas Didit. Nah, jadi ada nilai kedisiplinan, kemudian juga tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi. Ya. Terus yang terakhir adalah semangat untuk terus maju, jadi nilai kebersamaan, nilai kedewasaan, dan semangat untuk terus maju. Jadi sampai tadi yang ada ditanya kesan kelelahan gitu ya, itu berarti harus dilawan dengan semangat, karena apapun yang terjadi itu adalah perjuangan yang kita punya tujuan yang harus kita capai, sehingga semangat ini harus terus kita jaga. Dan alhamdulillah malam ini semuanya tetap bersemangat. Tadi juga melihat wajah-wajah ceria, wajah-wajah semangat dari semua kelompok yang hadir di sini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit, Mbah. Matur nuwun atas waktunya. Oke Mas Suko, sekarang saya persilakan Mas Suko untuk memimpin 3 kelompok tadi. Silakan Mas Suko. Oke, kita berikan kesempatan kepada kelompok Gajah Mada, juru bicara siapa untuk menyampaikan sidang pleno dalam kegelapan. Monggo silakan juru bicaranya dengan 2 pertanyaan tadi, kira-kira nilainya berapa keluarga sekarang dan peluang dan tantangannya menghadapi untuk mewujudkan keluarga yang diidealkan dengan nilai bagus seperti apa. Monggo silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok Gajah Mada akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai 2 pertanyaan tadi. Yang pertama yaitu untuk memberikan nilai atau poin pada fungsi masing-masing dari asas BKKBN. Yang pertama yaitu agama, yang mana agama ini untuk keluarga sendiri itu kami beri nilai 8, karena dalam keluarga itu harus
digunakan pola pikir menggunakan agama atau way of life untuk keluarga sendiri, karena kalau tidak maka keluarga ini akan saling tidak hormat menghormati antara anak dengan ayah atau ayah dengan ibu. Intinya dalam keluarga itu karena kenapa adanya agama, karena untuk way of life itu tadi. Oke, 8. Yang kedua, Terus yang kedua itu cinta kasih sayang. Jelas dalam keluarga harus ada cinta atau kasih dan sayang, karena kalau tidak ada hal tersebut yang tadi telah diungkapkan, adanya kekerasan dalam rumah tangga. Terus langsung aja yang ketiga, pendidikan saya kasih nilai 10 karena menurut kelompok kami orang mencari ilmu itu mulai dari lahir sampai liang lahat. oke, keempat, Keempat yaitu perlindungan, saya kasih 9 karena dalam perlindungan ini ada perlindungan jiwa, ada perlindungan moral dan fisik. 5, Terus yang kelima ekonomi, ini saya kasih nilai 7. 7, Ya, artinya tidak serta-merta keluarga ini hanya ekonomi saja, tapi mencakup ke yang tadi dari pertama sampai ke nomor poin 4. Oke. Langsung 6, yaitu reproduksi. Dengan adanya keturunan akan melanjutkan keberlangsungan kehidupan. nilainya? Saya kasih 10 ini Pak. Oh 10, mana terus awakmu. Oke, terakhir. Langsung terakhir untuk jawaban yang untuk sos budaya, bagaimana keluarga, baik diri sendiri, keluarga sendiri, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya untuk saling berkomunikasi, bersosial, dan saling bertukar budaya. Oke, secara umum tantangan dan peluang untuk mewujudkan yang bagus itu seperti apa? Ini di sini kami terutama di pendidikan. Yang pertama di pendidikan itu keluarga harus dimulai dari keluarga sendiri. Kalau sudah keluarga sendiri beres, nanti untuk berhubungan dengan keluarga yang lain bakal lancar. Intinya gitu dah. Cukup, sekian, terima kasih. Jadi pendidikan di keluarga lah kira-kira intinya. Sembar ya, Iya. Rek. Aku njaluk syukur untuk kelompok kedua. Kon kudu iso mbedakno karepmu karo kahanane ndek njaba. Sing kok omongno karepmu, teorimu. Nah, sing Faktane dipertanyakan adalah tantangannya apa ae sing nggarai gak tapek iso religius misalnya. Apa ae sing nggarakno apa yang menyebab misalnya ada sebab-sebab dari masyarakat, dari negara, dari industri, dari teknologi segala macam yang membuat keluarga menjadi pecah-pecah, misalnya gadget. Gadget itu mengurangi kerukunan. Jadi sing didolek iku apa yang jadi tantangan atau halangan, apa yang menjadi dorongan. Sing kok omongno iku karepmu tok. Anak kon dadi pemerintah bahaya. Mulane ada yang namanya objektivitas, ada namanya subjektivitas, ngono ya. Gak apa-apa, tapi gak salah. Cuman ayo latihan. Pertanyaannya tadi kan objektivitas. Apa yang jadi tantangan sehingga keluarga jadi gak rukun? Apa yang menjadi dukungan sehingga keluarga tambah rukun dari luar, ngono loh. Nah, gadget misalnya mengurangi betul apa namanya? Keakraban keluarga, mengurangi sosialisasi nilai dalam keluarga. Orang tuanya kalah dari isi gadget kan gitu. Nah, itu maksudnya pertanyaan Pak Sukar di situ, ngono ya. Terus gak apa-apa, tetap baik. Karena ini harus dijawab sekarang. Pokoknya gon mulai pertanyaan itu jadikan bahan untuk pembelajaran terus menerus gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Gajah Mada, Silakan kedua. sekarang Segaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Kami dari kelompok Kolam Segaran. Asas keluarga untuk fungsi agama kami kasih nilai 100. Karena agama adalah yang terpenting dalam kehidupan. Iku lak jaremu. Sing ditakokno iku ndek masyarakat iku efektivitas pendidikan agama iku sak piro. Nek karepmu 100 anjene. Makanya yang kita tanyakan itu kenyataan di masyarakat dan di keluargamu itu
agama piro. Nek kon ngomong 100 sulak karepmu. Wis, sing kedua jajal, sing kedua ya apa? Cinta kasih sayang Ya apa? 100. 95. Oke ya, pembelajaran untuk Anda semua ya Rek ya. Ilmu itu melihat ada jarak dari yang mencari ilmu dengan objek ilmunya itu ada jarak. Duduk karepmu nek dengan karepmu gak ono jarake. Nek karepmu ancane 100, gendeng ta agama 100 iku. Gak ono, sak donya gak ono. Masih Arab Saudi gak ono 40. Gitu loh. Ngerti ya? Prakteknya, Ngerti ya? oke, ya. Prakteknya di masyarakat itu ya apa? Aku dosen kereng rodokan Rek. Ngono ya, ayo. Ya, ketiga, Ayo coba kasih nilai. evaluasi lagi, ya, terus. Nomor 3. Ya, Pendidikan 85. loh. Itu kan idealnya kebutuhan. Real keadaan masyarakat, keadaan Kalau sekolah, untuk- pendidikan itu menurut sampean berapa nilainya? Pelaksanaannya berapa? Kalau pelaksanaannya harus optimal 100%. Oh kalau lah sekarang kamu nilai di masyarakat tuh kondisi pendidikan kok nilai berapa? 85 tadi. Ya, Karena pengaruh lingkungan zaman sekarang. ya, kok bukan zaman dulu memang. Oke, ya, oke. Terus ya wes, kapot. Perlindungan 100. Ya, terus. Ekonomi 85. Ya. Karena ekonomi kurang begitu Ya wes. penting. Nah, terus Yang penting agama sama kasih sayang. Reproduksi 99. pira Mas? 99. Masya Allah, di sini utuk kayak awakmu ya. Ya terus. Lingkungan 50. Niku soalnya penyebabnya dugi lingkungan kuabeh. Sosial budaya 40. Oke. Wes. Lah saiki ben keluargane yang bagus tuh kira-kira tantangannya saiki apa? Kasah gobios awakmu, tenang santai. Tenang ya tangi termos kok. Ya. Tantangannya apa? Lingkungan. Oke, lingkungan. Jadi sing salah lingkungan ya. Lingkungan. Sing iso didandani apa ora? Yang sing saged nandani keluarga. Nggih, sinten? Ayah ibu. Oke, tepuk tangan buat kelompok segaran nih. Oke. Jadi ayah ibu perannya besar. Kelompok, oke mas, oke. Kelompok Pak Prawitan, Pawitra. Saya berdiri mas, oke. Muga-muga ki bener iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TK, kelompok Pawitra. Kebetulan tadi sebenarnya juru bicara atau ketuanya Mas Hafid. Terus saya yang diberi titah untuk membicarakannya. Untuk yang langsung kemauan dari kelompok kami Pawitra, hasil diskusi kami untuk agama, soal yang pertama, untuk agama kami beri nilai 10. Kami menilainya ini bagaimana keluarga memberikan pendidikan agama atau mengajarkan agama. Jadi kenapa 10? Kami menilainya dari 1 sampai 10 nggih. Jadi 10 bisa dibilang sempurna. Kenapa? Alasannya sangat mutlak. Bahkan kami sangat mutlak bahkan kita saat lahir telinga kita diadanikan itu sudah pelajaran pertama Oke. agama buat Nah, kita. terus, Untuk yang kedua, cinta kasih sayang. Kami beri nilai 6 atau 60 seperti itu. Kenapa? Tidak semua orang memiliki cara yang benar atau setiap keluarga memiliki caranya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Ada yang memiliki cara yang mengajari anaknya dengan keras, dengan halus, atau cukup dengan cinta, atau cukup mengandalkan pendidikannya. oke. Seperti itu. Untuk yang ketiga, saya lanjut. Pendidikan. Di sini pendidikan kami pecah menjadi 2, yaitu pertama formalitas maupun attitude. Untuk pendidikan formalitas sendiri, kami bernilai 5. Kenapa? Tidak semua anak beruntung, tidak semua orang tua juga beruntung. Kebetulan orang tua saya sendiri juga cuma sampai MI dan SMP gitu. Ya seperti itu. Oke, ya nggak apa. Terus tapi untuk attitude, untuk attitude insya Allah dari kecil saya sangat diajari seperti itu. Dan di lingkungan saya juga seperti itu. Untuk yang nomor 4 yaitu perlindungan.
Kami beri nilai di sini 4,5 juga. Oke, jadi tidak aman ya? Iya. Keluarga tidak aman? gitu? Iya. Ya, Bisa- terus Boleh saya ucapkan alasannya atau lanjut saja? lanjut. Oke. Untuk ekonomi kami beri nilai angka 3. 3 ya? Iya. Itu menunjukkan kondisi ekonomi Anda nilai Mm-mm. rekoso saiki ya? Dalam? Rekasa, keadaannya rekasa sekarang. Ya. Soro. Iya, Soro, Oke, oke, oke. oke, Saya Soro. leres. Untuk nomor 6 reproduksi. Oke. Di sini saya memandangnya ada 2 Pak, yaitu yang pertama kalau reproduksi di sekitar rumah saya, banter. Bahkan sampai anak umur 14 tahun sudah nikah, anak umur 16 tahun udah punya anak, anaknya nangis, ibunya nangis. Nah, Itu bagus atau jelek? ya menurut saya kurang, Oke. karena jelek, belum oke. waktunya, Ya, seperti sip. itu. Oke. Tapi kalau dari segi pendidikan, itu yang sangat kurang sekali. Saya bisa dibilang, saya kasih nilai 2, kenapa? Untuk orang tua, tolong beri pendidikan tentang reproduksi kepada anaknya. Jangan sampai anaknya yang mencoba-coba sendiri. Itu Oke. aja. Oke. Itu maksud saya. Untuk yang nomor 7 yaitu tentang lingkungan. Kami beri nilai 5,5. Ya separuh sih, tapi ya ada lebihnya sedikit karena generasi milenial itu sangat berpengaruh dengan rasa sosial sekarang. Oke. Untuk yang terakhir yaitu sosial budaya kami beri nilai 6,5. Kenapa alasannya? Yang pertama gadget itu sangat merubah pola pikir, pola tindak, dan fungsi sistem dari manusia itu sendiri. Mengerti budaya aja sudah kurang. Seperti itu. Oke. Nah sekarang tadi soal pertanyaan kedua soal tantangan dan peluang untuk mewujudkan kondisi ideal. Jadi cek pendidikannya gak nilai loro misalnya harus 8 itu kira-kira apa persoalan sing sampean kayak contoh Mas? Oh, kalau contoh mungkin gini aja, langsung saya sebutkan 4 yang kami temukan nggih Pak. Boleh. Oke. Nah, Yang pertama prinsip dan karakter. Kalau orang tua atau keluarganya sudah memiliki prinsip karakter yang kuat, pasti anak cara bagaimana mendidik anaknya, bagaimana mendukung anaknya, bagaimana barengi, membimbing, itu pasti menggunakan prinsip yang lebih kuat. Insya Allah anak itu dilahiri sing soleh lan solehah. Terus yang kedua yang menjadi tantangan juga yaitu lingkungan pergaulan dari keluarga tersebut. Bukan berarti mendiskriminasi yang keluarga yang kurang bagus atau kurang pantas, tapi memang sangat berpengaruh sekali. Terus yang ketiga era globalisasi atau modernisasi. Ini sangat berpengaruh sekali lagi loh. Mohon maaf mungkin ada di antara mbak-mbak atau mas-mas yang tidak kenal tetangga sendiri sampean, lebih kenal di tempat lain. Nah itu karena kita lebih sibuk sendiri daripada rumah tercinta kita yaitu keluarga. Yang terakhir, generasi yang lebih berpikir mandiri. Maksudnya seperti apa? Itu ya. Saat kita kasih tahu anak kecil yang zaman sekarang beda sama zaman dahulu. Kalau yang zaman sekarang kita kasih tahu, kamu harus gini. Lapo aku kudu ngono. Kudu ta aku ngono. Enggak, aku enakan gini. Nah, kebanyakan seperti itu. Kalau anak dulu enggak mudah. Gini. Apa ceples? Oh nggih. Kalau dulu seperti itu. Jadi tawaduknya anak itu sangat benar-benar mantap gitu. Kalau sekarang anak-anak lebih kepada bangkangnya dulu. Seperti itu. Jadi orang tua insya Allah punya cara yang lebih baik untuk ngusuk-ngusuk anak ecek gelem. Seperti itu. Sampun sekian dari saya, Cak Nun. Ya. Boleh di komen. Saya Monggo, berharap- Pak. Barangkali ada respon ya Pak, Iya. syukur dari saya berharap beliau. di komen. Terima kasih. Ini senengnya sinau bareng sama Cak Nun. Sebenarnya hari ini saya punya 2 ya, kesimpulan saya sendiri. Ya, kesimpulan saya. Yang pertama enaknya ini kalau dengan sinau bareng dengan Cak Nun, ini yang namanya indra itu ikut semua. Ini gampang dicerna, gampang kita lakukan, gampang diingat. Dimulai dari mata, telinga, mulut, gerak, tangan, ini gampang diingat. Ini yang luar biasa ya Nun, terima kasih saya itu. Yang kedua, ini tadi ada pelajaran. Ada pelajaran yang untuk pertanyaan ini kadang-kadang kita menyerapnya sendiri untuk pertanyaan itu seperti apa.
Ini tadi posisinya gak nyambung kalau menurut saya. Yang ditanyakan dengan yang dijawab. Ya ini tadi persepsi. Kadang-kadang itu pertanyaan ini harus dicerna dengan betul. Tadi saya ingat betul, Cak Nun mulai ngomong dari keluarga, dari yang agak besar sedikit, baru yang lebih luas. Ini dikasih nilai berapa? Bukan kemauan keluarga itu sing seperti apa. Ini nanti saya tujuannya saya paham, paling enggak keadaan yang sekarang ini, ya mungkin sekup kecil di Mojokerto atau Jawa Timur itu sudah seperti apa. Fungsi agamanya seperti apa nilainya maksud saya. Ekonominya bagaimana, bukan keinginan sebuah keluarga. Kalau saya ngitungnya kalau untuk saya bisa gak usah mikir sudah, 100 kabeh. Ya toh, agama nah keluarga kudu 100, ekonomi 100. Kan gitu toh, keamanan aman kudu aman 100. Kan gitu ah. Jadi mencerna sebuah pertanyaan ini memang harus dicerna dengan benar. Yang kedua tadi pertanyaannya saya juga masih ingat bahwa itu tantangan apa sih sekarang, kan gitu. Jenengan-jenengan semua di sini cari ilmu, mungkin yang di luaran sana mungkin masih nongkrong gak lapo-lapo pinggir rembong. Ono sing anak pang ada segala macam, ya kita seperti itu. Jenengan tadi nilai berapa untuk moral keagamaan. Mungkin itu Cak Nun, saya terima kasih sekali, luar biasa. Sangat jelas sekali persepsi beliau terhadap 1-2 kekurangan dari Anda. Tapi ini, aku menesu nek kontangi turu, pertanyaan ini masih berlaku enggak? Masih berlaku. Ini cuman buka pintu, awakmu mang oleh ngelangkar atau keliru titik, aku njaluk menemben minggu depan, bulan depan, ini tetap menjadi kunci. Ini namanya babul ilmi. Jadi aku mengikai lawange ilmu. Anda harus teko lawang mlebu nanti rek. Sing babul ilmi siapa? Ali bin Abi. Terus yang menjuluki Ali bin Abi Thalib babul ilmi atau pintu ilmu adalah Kanjeng Nabi. Terus Sayyidina Ali bales, loh nek aku babul ilmi, nek aku lawange, sampean kutone. Rasulullah itu Madinatul ilmi. Jadi saiki kon bengi iki tak lebokno lawang, mari ngunu jajahlah, mengembaralah di dalam kota ilmu pengetahuan. Pertanyaan tetap berlaku sampai kapanpun saja. Masih kon wis tuwek, pertanyakan kembali itu tadi untuk ndandani keluargamu. Karena itu adalah pedoman untuk ndandani keluarga. Ngono ya, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Salah gak dosa. Nek keset rodok dosa. Ya. Nek gak temenan rodok dosa. Nek mbangkang dosa. Nek gak iso gak masalah. Asal kon rajin dolek terus gitu ya. Itu namanya ijtihad gitu ya. Bapak barangkali ada respon. Ya, jadi ini proses belajar ini bagus. Jadi pasti ada kita punya pola pikir dan persepsi. Tapi yang jelas 8 fungsi keluarga itu semuanya dimaksimalkan ya. Misalnya yang menjadikan fungsi ekonomi, mengukur perdagangan misalnya orang berdagang contohnya dari keluarga itu timbangan sama berat kalau dia berdagang bawang atau apa ya kan itu apa itu pasti diapakan oleh fungsi agama. Keyakinan itu yang membuat kita jujur, keyakinan itu yang membuat kita melakukan yang terbaik. Berarti untuk hidup bisa merasakan enak dan itu adalah agama. Jadi agama itu di atas fungsi segala-galanya. Ya, yang menyatakan itu benar, menyatakan salah, pendidikan seperti itu ya, sehingga bisa keyakinan bahwa ya fungsi itu sebetulnya dimaksimalkan ya. Tidak boleh nilai sebenarnya. Dia dimaksimalkan seperti ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin ada yang memandang bahwa seorang memandang itu hanya di dalam keluarga hanya 80% gitu ya. Tapi itu adalah sentral dari fungsi-fungsi yang lain. Ya. Agama itu sentral dari fungsi yang lain. Nilai-nilai akan lain, nilai integritas, nilai kejujuran, nilai apa akan lahir di situ. Jadi itu kira-kira komentar Cak Nun. Terima kasih.
Nggih. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi yang saya tekankan tadi bahwa kita semuanya ini punya baseline atau kondisi yang saat ini. Ini yang kita hadapi sekarang. Tadi teman-teman dari masing-masing kelompok menyampaikan keinginannya atau seharusnya. Sehingga ada jarak antara kondisi sekarang dengan kondisi yang seharusnya. Inilah perjuangan yang harus terus kita jalani, yang ikhtiar yang harus kita lakukan supaya target atau tujuan ini bisa tercapai. Nah tentunya kita semuanya punya bidang masing-masing, punya pekerjaan masing-masing, semuanya berkontribusi. Ya, tidak masalah besar kecilnya, tapi semuanya ikhlas berkontribusi untuk mencapai apa yang menjadi targetnya. Lain nanti semuanya akan berkumpul menjadi satu titik untuk memperkuat mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Saya kira itu Mbah. Matur nuwun. Mas Suko terakhir gini ya. Nggih. Meskipun Anda tadi jawabannya bagus semua, itu tidak berarti bagus seterusnya. Malam ini bagus, besok pagi Anda punya perkembangan pikiran, ternyata mabi gak tapi api, ono sing lebih api. Kebenaran itu dinamis, tidak statis. Jadi jangan pikir kalau Anda cum laude, iku menene ya cum laude, ya. Jangan pikir nek wingi Arema juara terus tanding menene juara meneh. Ya, apa yang kita yakini benar hari ini, besok mungkin kita tahu bahwa oh iku mang gurung pas rek, ono sing luwih bener. Jadi kebenaran itu dinamis. Makanya kebenaran itu di tangan Allah dan dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Tidak ada di tangan manusia. Kita terus-menerus mencari. Jadi pertanyaan yang tadi itu nek iso terus diingu supaya menjadi pedoman hidupmu. Terakhir. Kon lak selalu Allahu Akbar. Akbar artinya apa? Besar itu kabir. Maha besar. Yuk gini. Nek kabir nganggo alif, kabir gede. Nek kabir gede nemen. Nek akbar lebih besar, luwih gede. Nek luwih gede itu meneng tam laku. Jadi Allah itu tidak bisa Anda rumuskan. Makanya tidak dikasih Allahu Kabir. Kalau Allahu Kabir permanen. Tapi kalau Allahu Akbar berkembang terus. Apakah Tuhan berubah? Enggak. Pemahaman kita terhadap kebesaran Allah berkembang terus. Ternyata Allah itu selalu lebih besar. Selalu lebih besar. Selalu lebih besar karena kita makin berkembang. Ngono ya? Jadi Allahu Akbar itu bukan kata benda. Tapi kata kerja. Dia terus menerus. Gitu loh. Jadi yang berkembang akbar itu kesadaran kita dan penemuan kita terhadap kebesaran Allah yang terus menerus lebih besar, lebih besar. Jadi Allahu Akbar arti harafiahnya adalah Allah selalu lebih besar. Allah selalu lebih besar menurut pengalaman kita. Jelas ya, ya? Nek maha besar tetap apa maksudnya? Gitu ya. Sing gampang Allah selalu lebih besar. Bojomu selalu luwih ayu, selalu luwih ayu. Kon selalu luwih ganteng, selalu luwih ganteng loh ya. Hidup itu berkembang, tidak pernah berhenti. Tidak ada manusia berhenti di satu detik. Kamu ngomong Mojokerto, ketika jo mone wis wingi, wis mang. Ketika ker jone wis mang. Jadi kita tidak pernah berhenti, terus kita bergerak. Maka ilmu terus menerus dicari. Maka pertanyaan pada malam hari ini diteruskan, gowon sampai kapan naik. Untuk pedoman supaya keluargamu betul-betul sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mawaddah, rahmah, mawaddah dan sakinah. Ngono ya urut-urutane. Mawaddah bahan mentahnya, kebon dan sawahnya. Rahmah itu kebon dan sawahnya itu dari Allah langsung. Tapi kalau mawaddah itu ketika dari kebon sudah dipilih untuk dimasak. Ya, itu namanya mawaddah. Cintamu hanya kepada dia, cinta dia hanya kepadamu, maka kamu nikah, maka kamu kawin, maka kamu berkeluarga karena dikasih mawaddah. Kalau sudah dapat rahmah dan mawaddah, baru kamu berjuang untuk sakinah. Sakinah bukan keadaan permanen. Sakinah adalah perjuangan tidak pernah berhenti terus menerus sampai kaken-kaken ninen-ninen. Ngono ya, ya. Sip, tepuk tangan untuk keluarga kita malam hari ini. Yo. Sekarang lagu terakhir, nanti kita salaman tapi dibatasi. Kau 20 menit ya.
beliau nanti ada pelantikan pagi-pagi, Pak Wabub juga ono penggawean gak koyok kon karo aku rek, ya. Nah, jadi kita nomor satu kan ibu-ibu, mbak-mbak, anak-anak. Sing lanang ngalah, sing iso salaman alhamdulillah, sing gak uman ojo kuatir kita bersalaman dunia akhirat. Meneh-meneh ndek swarga bareng rek ya. Bareng ya. Nek aku gak ono dolek ono. Nek kon gak ono tak doleki ya. Ngono rek, sip. Ngono ya. Allahu Akbar. Shallu ala Muhammad. Tombol